Tahun 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Artinya, seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT sudah di depan mata. Terlebih dengan dilantiknya Menteri Pendidikan yang baru, apakah akan ada perubahan dalam sistem seleksi? Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang duduk di kelas 12 ataupun sedang gap year, kalian wajib simak video ini. Pak Nadiem, terima kasih for all your contribution during the last 5 years. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan kalau bisa yang sudah disiapkan ini fundamental prinsipal yang diterapkan di Merdeka Belajar. Saya menggunakan strategi karena Pak Presiden Prabowo mengatakan pokoknya para menteri saya besok sudah mulai kerja, tidak ada lagi belajar dulu atau apa dulu, nggak ada, langsung mulai. Nah, untuk itu paling tidak di bidang saya dan sains teknologi, saya akan melakukan yang telah digariskan oleh Pak Nadiem Makarim, ya. Kemudian tidak ada perubahan, sementara tidak ada stagnasi proses, jalan terus supaya kontinuitas terjamin. Pendidikan tidak boleh terganggu oleh adanya perubahan yang menyebabkan adanya stagnasi atau kebingungan di antara pelaku pendidikan, baik itu anak-anak maupun pendidiknya. Kita akan terus jalankan, sambil jalan, tolong teman-teman sekalian perbaiki mana-mana yang harus perbaiki. Perbaikan sambil jalan terus, karena pendidikan itu proses yang berjalan. Tidak bisa kita mengadakan perubahan tiba-tiba dengan konsep baru, itu akan menimbulkan suatu setback yang tidak bisa kita tangani. Kami akan terus laksanakan, kita perbaiki terus ke depan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih, Profesor Satrio Sumantri Brodjonegoro mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan dan juga memperbaiki kebijakan ataupun sistem pendidikan yang telah ada dari tahun sebelumnya. Apakah hal ini berarti sistem seleksi SNBT di tahun 2025 akan sama dari tahun sebelumnya? Jika nanti sama, tentu saja akan ada 7 subtes yang akan teman-teman lewati. Seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT itu dibagi menjadi 2 tes. Yang pertama adalah tes potensi skolastik dan yang kedua adalah tes literasi. Tes potensi skolastik dibagi menjadi 4 subtes. Yang pertama adalah penalaran umum. Jadi untuk penalaran umum ini berhubungan dengan permainan logika teman-teman ya. Nanti ada sebuah soal bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut secara logis. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan pemahaman umum. Jadi biasanya berhubungan dengan bagaimana soal penggunaan tata bahasa ataupun nanti terkait sejarah Indonesia dan sebagainya. Yang ketiga adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi ini nanti lebih spesifik lagi, ada sebuah teks yang disajikan, teman-teman nanti akan menyelesaikan bagaimana seperti kesimpulannya ataupun pesan tersirat dalam teks tersebut. Yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Jadi ini berhubungan dengan perhitungan angka ataupun numerik ya teman-teman, seperti nanti soal aljabar, geometri, ataupun deret, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tes literasi yang terdiri dari 3 subtes. Yang pertama adalah literasi bahasa Indonesia, yang kedua literasi bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah penalaran matematika teman-teman. Oke, jadi terkait pelaksanaan UTBK sendiri itu biasanya dimulai atau dilaksanakan di bulan April teman-teman.
karena setiap tahun biasanya di bulan April tersebut. Oleh karena itu, teman-teman bisa mencuri start dari sekarang. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Karena persiapan yang paling baik adalah persiapan yang dimulai sedini mungkin, teman-teman. Oleh karena itu, kita langsung aja akan curi start UTBK tahun 2025. Bagaimana tips belajar UTBK dari sekarang? Oke, jadi teman-teman, pelaksanaan UTBK ini tinggal hitungan beberapa bulan saja. Oleh karena itu, teman-teman bisa mempersiapkan sedini mungkin. Nah, bagaimana kita tips belajarnya? Teman-teman bisa belajar sebanyak 4 jam per hari, teman-teman. Jadi nanti dibagi 2 jam untuk teman-teman belajar terkait materi dan sebagainya. Nanti 2 jam lagi untuk latihan soal di tes tersebut. Kalau kita ketahui ada 7 subtes yang harus teman-teman kuasai dalam tes SNBT nanti. Oleh karena itu, teman-teman nanti bisa belajar dengan metode untuk 1 hari 1 subtes, teman-teman. Jadi nanti mulai dari hari Senin hingga hari Minggu itu ada 7 hari, sehingga teman-teman bisa belajar selama 4 jam per subtes yang akan teman-teman pelajari nanti. Dan nanti di hari Minggunya juga teman-teman harus melaksanakan tryout. Jadi untuk mengetahui kegiatan teman-teman belajar selama 1 minggu nanti. Jadi selama 1 minggu, kemudian di hari Minggu teman-teman melaksanakan tryout. Nah, tryout ini nilainya akan diketahui poin mana atau subtes mana yang dirasa masih kurang atau masih belum maksimal nilainya. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa memperdalami subtes tersebut. Nah, teman-teman, untuk mencari referensi belajar, sumbernya itu banyak ya teman-teman, terkait tes seleksi SNBT. Nanti teman-teman bisa mencari referensi-referensi kalau yang gratis atau yang memang teman-teman mau cari referensi gratis, teman-teman bisa kunjungi YouTube juga, karena akan banyak sekali pembahasan mengenai tips and trick melaksanakan atau menjawab soal SNBT nanti. Ataupun teman-teman juga nanti bisa mencari buku yang bisa menjadi pegangan teman-teman dalam belajar tes UTBK nanti. Oke teman-teman, kiranya semoga informasi ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan saya harap teman-teman tetap semangat, khususnya untuk kalian yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 12. Jangan patah semangat untuk mengejar impian di kampus yang kalian impikan tentu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.